Kalau Anda merasa bahwa bangsa Arab adalah bangsa paling amanah di muka bumi, mengingat bahwa Anda sendiri adalah warga negara Indonesia keturunan Arab, mungkin ada lebih baiknya Anda segera berpindah ke Arab. Bangsa Arab adalah bangsa paling amanah dan bahasanya dipakai ahli surga. Maka cintailah. Statement Haikal Hasan. Halo Pak Haikal Hasan, salam hormat dari saya. Mohon maaf kali ini saya nggak manggil Babe lagi, karena setelah saya pikir-pikir, sepertinya sebutan Babe ini adalah tradisi orang Betawi ya. Sementara Anda bukan ras Betawi, sehingga menurut saya tidak sah sebutan Babe atau julukan Babe yang melekat pada diri Anda. Saya kira seperti itu ya. Anda katakan bahwa bangsa Arab adalah bangsa paling amanah dan bahasanya digunakan atau dipakai ahli surga, sehingga seolah-olah Anda itu ingin menggiring umat Islam untuk mencintai Arab, gitu ya. Yang pertama, Pak Haikal Hasan berbicara tentang bangsa paling amanah. Saya ragu Anda mengatakan bahwa bangsa Arab itu paling amanah, gitu ya. Kenapa? Karena kalau benar bahwa bangsa Arab adalah bangsa paling amanah di muka bumi, tentunya tidak terjadi perpecahan. Tentu saja bangsa Arab itu tidak terpecah belah menjadi beberapa negara. Kalau memang benar seperti yang Anda katakan bahwa bangsa Arab itu paling amanah, gitu ya. Jadi kalau saya bandingkan dengan Indonesia, ya, Indonesia ini beragam suku, beragam ras, beragam agama, beragam adat istiadat, beragam golongan. Tapi bisa menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang hidup di bawah sumpah. Satu bangsa, satu tumpah darah tanah air Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Meskipun terdapat berbagai keragaman, yang kadang-kadang keragaman itu kalau terbentur satu dengan yang lainnya, itu rasa-rasanya mengerikan gitu ya. Tapi tetap saja konflik seperti apapun akan kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika. Akan kembali menyatu padu dalam semboyan besar bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau dibilang ada bangsa yang paling amanah di muka bumi, saya kira itu adalah Indonesia, bukan Arab. Karena kalau Arab adalah bangsa paling amanah di muka bumi ini, tentu saja bangsa Arab tidak terpecah belah menjadi beberapa negara. Ya kan? Jadi, menurut saya, kebalikan dari statement Anda, karena bangsa Indonesia adalah bangsa paling amanah di muka bumi ini, maka cintailah Indonesia. Tapi kalau Anda hidup di negara Indonesia, Anda dihidupkan oleh bangsa Indonesia, Anda makan minum mencari di bangsa Indonesia, dan Anda tidak mencintai bangsa Indonesia, jangan-jangan ada yang salah dengan diri Anda. Jangan-jangan ada yang salah dengan kejiwaan Anda. Saya kira seperti itu. Dan mengingat, mohon maaf ya, mohon maaf, saya sebenarnya tidak ingin membahas soal statement Anda ini. Kenapa? Karena ada rasis-rasisnya gitu, ya. Tapi bagaimana saya nggak membicarakan ini, sementara opini-opini yang selama ini Anda bangun seolah-olah memaksa kami
putra-putri Nusantara ini untuk berlaku dan bersikap rasis. Jadi, meskipun ini ada rasis-rasisnya, menurut saya sangat tidak bijaksana untuk didiamkan. Menurut saya memang harus ditanggapi. Meskipun ada sesuatu yang rasanya berbenturan dengan hati nurani kami sebagai putra-putri Nusantara yang anti rasis. Tapi karena opini-opini Anda seolah-olah memaksa kami jadi rasis, ya sudah, kami tanggapi. Jadi Pak Haikal Hasan, kalau Anda merasa bahwa bangsa Arab adalah bangsa paling amanah di muka bumi, mengingat bahwa Anda sendiri adalah warga negara Indonesia keturunan Arab, mungkin ada lebih baiknya Anda segera berpindah ke Arab. Mungkin ada lebih baiknya Anda segera berganti ke warga negaraan, ya. Pindahlah Anda dari Indonesia. Bergantilah ke warga negaraan Anda menjadi warga negara Arab. Kenapa? Karena menurut saya sia-sia saja Anda hidup di Indonesia. Anda makan minum, mencari di Indonesia, lantas Anda tidak mencintai Indonesia itu. Begitu saya kira. Ya. Kemudian yang berikut tentang bahasa. Bahasa Arab dipakai ahli surga. Menurut saya nggak masalah. Ya, menurut saya nggak masalah. Cuma saya merasa penting juga untuk menanggapi ini, ya, karena saya coba mengamati Anda ini seolah-olah sedang menggiring cara berpikir masyarakat untuk mengakui bahwa bahasa Arab itu adalah bagian dari agama Islam. Iya sih, ada sisi benarnya. Mengingat bahwa kitab suci agama Islam itu tertulis menggunakan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu nggak bisa dilepaskan dari agama Islam, betul. Tapi kalau Anda seolah-olah menggiring opini agar masyarakat itu mengakui bahwa bahasa Arab adalah bahasa agama Islam, no, saya keberatan sekali. Ya, kenapa saya keberatan? Karena menurut saya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu itu, yang telah menciptakan beragam bahasa yang ada di muka bumi hari ini. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu itu jua, yang telah menciptakan berbagai keberagaman yang ada di muka bumi hari ini. Sehingga ketika ada seseorang yang mencoba membangun opini bahwa hanya bahasa Arablah satu-satunya bahasa yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa, saya yakin itu nggak benar. Ya. Nah, yang terakhir, bangsa Arab adalah bangsa paling amanah, bahasanya dipakai ahli surga, maka cintailah, cintailah. Nggak bisa Anda itu menggiring orang Indonesia, terlepas apapun agamanya, untuk mencintai bangsa lain. Agama adalah agama dan bangsa adalah bangsa. Merujuk kepada poin kedua yang saya singgung tadi, bahwa Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu itu jua, yang menciptakan segala keberagaman yang ada di muka bumi ini. Jadi, kalau Anda ditakdirkan lahir sebagai keturunan bangsa Arab, wajar jika Anda mencintai bangsa Arab. Tapi saya dan orang-orang Nusantara, terlepas apapun agamanya, karena kami ditakdirkan lahir sebagai putra-putri Nusantara, maka wajib bagi kami untuk mencintai tanah tumpah darah ini. Karena kami adalah bangsa Indonesia.
Meskipun beragam suku, ras, agama, dan antar golongannya, tapi kami hidup di bawah sumpah setia, satu bangsa, satu tumpah darah, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Dan kami wajib mencintai bangsa Indonesia, sekali lagi, karena kami ditakdirkan lahir sebagai putra-putri bangsa Indonesia. Saya kira seperti itu ya Pak Haikal Hasan ya. Gini, ini yang terakhir. Benar bahwa baik itu agama Kristen maupun agama Islam lahir di tanah Timur Tengah. Ya kan? Agama Kristen pun adalah keturunan dari agama Yahudi. Dan agama Yahudi juga adalah agama yang dianut pertama kali oleh orang atau bangsa Timur Tengah. Begitu juga dengan agama Islam. Jadi kedua agama ini yang meskipun sering berseteru satu dengan yang lainnya, kan begitu, ya kan? Tapi kedua agama ini memang lahir menyebar dari tanah Timur Tengah. Ya meskipun agama Kristen ini adalah keturunan dari agama Yahudi, tapi tidak bisa orang Kristen itu seolah-olah diarahkan atau kasarnya dipaksa untuk berlaku, bersikap, mengikuti tradisi, mengikuti adat budaya, kebiasaan, gaya hidup orang Yahudi. Nggak bisa seperti itu. Begitu juga dengan agama Islam. Meskipun agamanya adalah agama Islam, yang mana kitab sucinya tertulis dari bahasa Arab, tapi orangnya tetap orang Indonesia. Tradisi, adat, budaya, kebiasaan, gaya hidup tetaplah orang Indonesia. Jadi karena kita ini ditakdirkan lahir sebagai orang Nusantara, sebagai bangsa Indonesia, terlepas apapun suku, ras, agama, antar golongannya. Karena kita ditakdirkan terlahir sebagai putra-putri bangsa Indonesia, maka wajib bagi kita untuk mencintai tanah tumpah darah ini. Agama berbicara tentang keyakinan. Agama menghubungkan kehidupan batiniah manusia dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Agama tidak berbicara tentang tanah atau bangsa tertentu. Agama itu hati nurani, batin. Hubungan yang menyatu antara manusia dan Sang Penciptanya. Bukan berbicara tentang bangsa tertentu. Karena saya yakin Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang satu itu adalah pemilik bumi dan segala isinya. Tuhan yang satu itu adalah pemilik hidupmu dan juga pemilik hidup saya. Jadi sesungguh-sungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang boleh mengklaim kepemilikan atas Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya, Tuhan Yang Maha Esa itulah yang berhak mengklaim hak kepemilikan atas bumi dan segala isinya, termasuk juga manusia, termasuk juga Anda dan saya. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI.